Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Dwi Arianto, NPM 1913 053087. Di sini saya akan membahas materi yang berjudul makhluk hidup dan proses kehidupan. Mata kuliah materi IPA SD. Kita langsung saja masuk ke pembahasan, yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk yang pertama yaitu hewan. Makhluk hidup hewan ini memiliki ciri umum dan ciri khusus. Ciri umum ini dimiliki oleh semua hewan, namun ciri khusus ini dimiliki hanya oleh beberapa hewan. Ciri-ciri umum itu yang pertama ada bernapas, bergerak, berkembang biak, tumbuh, berkembang, memerlukan air, memerlukan makanan, dan mengeluarkan zat sisa. Dan yang terakhir yaitu peka terhadap rangsangan. Sedangkan ciri-ciri umumnya ini satu jenis hewan dengan satu jenis hewan yang lain tuh berbeda-beda. Kita ambil contoh yang pertama yaitu bunglon. Bunglon terkenal dengan perubahan warnanya ketika dia berada di suatu tempat. Dan perubahan warna ini disebut dengan mimikri. Yang kedua yaitu kelelawar. Kelelawar ini yang kita tahu hewan yang aktif pada malam hari. Jadi hewan ini tersebut hewan nokturnal gitu. Dan masih banyak hewan-hewan lain gitu ya yang memiliki ciri-ciri khusus. Sedangkan tumbuhan juga memiliki ciri-ciri umum begitu. Tidak jauh beda dari ciri-ciri umum yang dimiliki oleh hewan. Tumbuhan juga memiliki ciri-ciri umum seperti bernapas, berkembang biak, tumbuh, berkembang, memerlukan makanan, memerlukan air, peka terhadap rangsangan, dan bergerak menuju ke arah cahaya. Namun yang bergerak di sini bukan berpindah tempat ya, tetapi bergerak yang memang dimiliki oleh tumbuhan dan sulit untuk diamati oleh manusia. Ciri-ciri khususnya ini yang pertama yaitu kaktus. Kaktus ini memiliki ciri-ciri khusus dari fisiknya, dari yang kita amati. Kaktus ini memiliki batang dan hanya memiliki duri, jadi tidak memiliki daun. Jadi fungsi kaktus tidak memiliki daun itu untuk mengurangi suatu penguapan. Jadi semakin sedikit penguapan, maka air di dalam tubuh kaktus, di dalam batang kaktus akan semakin bertahan lama. Yang kita tahu kaktus ini adalah satu tumbuhan yang hidup di daerah gurun dan daerah gersang begitu. Yang selanjutnya yaitu putri malu. Nah, putri malu ini adalah salah satu tumbuhan yang ciri khususnya jika daunnya tersentuh, daun tersebut akan mengatup. Nah, ini salah satu tumbuhan yang peka terhadap rangsangan. Dan ketika kita amati daun tersebut dan kita amati, putri malu adalah salah satu hewan yang memang pergerakannya bisa kita lihat gitu. Yang selanjutnya kita bahas perkembangbiakannya. Perkembangbiakan makhluk hidup hewan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama generatif dan vegetatif. Generatif ini yaitu perkembangbiakan yang memang kita pelajari di SD, di SMP dan SMA yaitu. Yang pertama ada vivipar, beranak, ovipar, bertelur, ovovivipar, bertelur dan melahirkan. Namun ada lagi yang disebut dengan pertumbuhan atau perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan secara vegetatif ini ada bertunas, membelah diri dan fragmentasi. Mungkin sedikit aneh ketika kita mendengar bahwasanya hewan bertunas. Namun ada, yaitu terjadi pada hewan perifera atau spons dan hidra. Nah, hewan-hewan ini hidup di dalam air. Mungkin sama seperti plankton mungkin. Sejenis itu mungkin. Yang kedua yaitu membelah diri. Nah, membelah diri ini terjadi pada hewan yang bersel satu. Contohnya amuba.
Nah, itu berkembang biaknya secara membelah diri. Yang ketiga itu fragmentasi. Fragmentasi ini sama dengan halnya membelah diri, namun fragmentasi ini nih membelah dirinya banyak gitu. Jadi semakin banyak pembelahannya, maka semakin banyak pula hewannya gitu. Itu disebut dengan fragmentasi. Mungkin bedanya fragmentasi dengan membelah diri, yaitu membelah diri hanya digunakan oleh hewan bersel satu, yaitu dengan jika bersel satu akan dibelah akan jadi 2 sel gitu. Tapi kalau fragmentasi, contohnya kayak cacing pita. Cacing pita ini kalau panjangnya 30 cm, dipotong jadi 1 cm, berarti itu hidup semua terjadinya. Gitu. Yang selanjutnya itu perkembangbiakan pada tumbuhan. Sama halnya seperti hewan, perkembangbiakan pada tumbuhan ini terbagi menjadi 2, yaitu vegetatif dan generatif. Vegetatif ini nih perkembangbiakannya juga terbagi menjadi 2, yaitu dengan buatan dan secara alami. Yang pertama kita bahas secara alami, vegetatif secara alami. Ada spora. Spora ini bisa menyebar dengan bantuan angin. Contohnya kayak paku-pakuan atau jenis lumut, yang kita tahu bahwasanya lumut itu bisa tumbuh di mana aja. Nah, itu mungkin bisa terbawa angin begitu. Yang kedua yaitu tunas. Tunas ini nih terdapat di pohon pisang dan bambu. Yang ketiga yaitu umbi. Yang keempat rizoma atau rimpang. Ini nih terdapat di jahe dan kunyit, itu disebut dengan rizoma. Yang kelima, yang terakhir itu stolon atau geragi. Geragi ini biasa kita lihat di pohon di tumbuhan ya, di tumbuhan stroberi. Dan kalau vegetatif yang buatan itu tuh ada stek, ada cangkok, dan ada okulasi. Nah, ini kalau stek ini itu tuh memotong tumbuh dengan cara memotong batang dari tumbuhan tersebut dan menancapkan potongan tersebut di tanah atau di media yang lain. Sedangkan cangkok itu melukai bagian tubuhnya lalu diberikan media tanamnya, lalu akan lama kelamaan tumbuhan yang terluka tersebut akan tumbuh akar gitu. Yang ketiga yaitu okulasi. Okulasi ini menempelkan tunas tanaman yang satu ke tanaman yang lain. Nah, ini antara stek dan okulasi ini sering terjadi kesalahan di masyarakat begitu ya. Yang kita tahu bahwasanya stek ini okulasi ini menempelkan tunas tanaman yang satu ke yang lain. Sedangkan di masyarakat di daerah saya tinggal gitu ya, tunas itu stek itu menempelkan tunas ke tunas yang lain. Begitu, ini perlu diluruskan di dalam masyarakat. Yaitu yang selanjutnya yaitu perkembangbiakan generatif. Nah, perkembangan biakan generatif ini yaitu dengan cara perkawinan. Ternyata tidak hanya hewan yang melakukan perkawinan, ternyata tumbuhan juga melakukan perkawinan gitu ya. Namun caranya itu berbeda-beda. Untuk tumbuhan sendiri, perkawinan ini membutuhkan beberapa perantara, misalnya angin, air, hewan, atau bahkan bisa juga manusia yang membantu perkawinan atau perkembangbiakan generatif dari tumbuhan. Nah, ini terjadi jika serbuk sari ini menempel pada putik di bunga. Itu yang terjadi itu yang disebut dengan perkawinan pada bunga begitu ya. Selanjutnya perkembangbiakan pada manusia. Nah, perkembangbiakan pada manusia ini terjadi pada laki-laki dan perempuan. Jadi perkembangbiakan pada manusia bisa terjadi apabila dilakukan oleh dua yang berbeda jenis kelamin, satu perempuan dan satu laki-laki begitu. Dan dari perempuan sendiri itu memiliki yang disebut dengan sel telur, sedangkan
dari itu dari perempuannya ya, dari mohon maaf dari perempuannya itu disebut dengan sel telur, memiliki sel telur, sedangkan dari laki-lakinya itu memiliki sel sperma. Begitu. Jadi nanti akan terjadi pembuahan sehingga terbentuklah sebuah bayi. Ya selanjutnya itu pengaruh kegiatan manusia terhadap keseimbangan lingkungan. Nah, jadi keseimbangan lingkungan ini dapat terwujud apabila terjadi keselarasan dan keseimbangan antara komponen biotik dan abiotik. Nah, jadi apabila komponen-komponen tersebut terganggu, maka akan terganggu pula keseimbangan lingkungan. Contohnya, yang kita tahu bahwasanya manusia sekarang, masyarakat sekarang banyak yang menebang pohon secara liar dan tidak terkendali. Nah, itu dampaknya pada lingkungan abiotik gitu ya. Kalau lingkungan biotiknya, tumbuhan hidupnya itu akan terganggu, maka lingkungan yang mati akan ataupun yang abiotik itu akan terganggu juga gitu. Masih banyak contoh-contoh lain, namun penyebabnya atau faktor penyebabnya ini terbagi menjadi dua, yaitu faktor alam dan faktor manusia gitu. Kalau faktor alam ini secara tersendiri gitu ya, secara siklus alam yang kita tahu bahwasanya terjadi bencana longsor, maka sungai akan tertimbun atau akan tertutup, maka akan terjadi peluapan di hilir gitu atau sebaliknya. Namun ketidakseimbangan lingkungan atau pengaruh lingkungan yang buruk itu terjadi pada manusia begitu ya. Yang membuang sampah sembarangan maka akan menyebabkan banjir, menebang pohon sembarangan maka akan menyebabkan longsor dan kekurangan air. Memburu hewan-hewan seperti hewan babi ataupun harimau, gajah itu akan menyebabkan ketidakseimbangan di lingkungan masyarakat itu sendiri. Contohnya ketika membunuh ular secara massal, maka akan tikus itu akan semakin banyak. Nah, begitu pun sebaliknya, ketika tikus itu akan dibunuh semakin banyak, maka dampaknya akan ke hewan-hewan lain begitu ya. Itu setiap lingkungan pasti memiliki hubungan yang baik gitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.